Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baran TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Dika Rosadi dapat kembali menyapa Anda dalam dialog khusus. Kali ini pemirsa, kita akan mencoba membahas Samsat-Samsat berkeliling-keliling untuk membahas bagaimana kemudian implementasi keputusan Gubernur nomor 286 dan juga 322. Dan kali ini pemirsa, kota Cilegon dikenal sebagai kota baja. Ini pusat industri besar yang tentunya menjadi urat nadi ekonomi di Banten. Samsat Cilegon juga punya peranan penting tentunya dalam tidak hanya bukan administrasi kendaraan saja, namun juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagaimana kemudian Samsat Cilegon menyiapkan implementasi keputusan gubernur dan mendukung kesuksesan program ini? Sudah hadir di samping saya nih Pak TB Muhammad Kurniawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Pak ya? Siap, harus semangat. Harus semangat. Ada slogannya kan kalau Samsat Cilegon, Samsat baja, 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 baja. Oh ada tagline-nya Samsat Ada. baja, baja, baja. Apalagi sekarang masih semangat euforia HUT kemerdekaan. Betul. Oke, masih semangat membara ya. Siap. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mungkin Pak, bisa dijelaskan secara umum mungkin gambaran pelayanan ini mungkin masyarakat Banten, masyarakat pemirsa Banten TV di rumah masih belum tahu begitu gambaran umum dari pelayanan Samsat Cilegon. Ini seperti apa mungkin di sini? Ya, terima kasih Mas. Samsat Cilegon mempunyai layanan hampir 9 layanan terkait di pelayanan untuk masyarakat. Ada 9 layanan terdiri dari Samsat Induk, kemudian kita ada 4 gerai, kemudian kita ada 4 gerai itu terdiri dari gerai Ramanuju dan Rama Cibeber. Bahkan kita ada di MPP. MPP itu sinergitas dengan Pak Wali Kota Cilegon. Kita ada di MPP Mall Publik, pelayanan publik yang di Pemkot. Kemudian ada juga kita buka di Kecamatan Citangkil. Di Kecamatan Citangkil. Ada. Kemudian kita sebar samling di beberapa tempat. Ada samling yang di Taman Kelapa, Pasar Kelapa, kemudian Taman Kodok. Kemudian kita sebar juga di Merak. Dan juga setiap hari Minggu kita suka melakukan Car Free Day di Kamsi Junction. Itu layanan secara Car Free Day. Car Free Day. Ya. Dari jam berapa Pak Car Free Day? Dari jam kita buka dari jam jam 9 sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 bisa. Ya. Itu. Kalau secara umum jumlah kendaraan yang memang kita layani secara umum, data pendataan yang memang berada di Kota Cilegon itu hampir dengan jumlah 226.000 kendaraan yang memang terdata di Kota Cilegon. Artinya bahwa 226.000 ini dengan keluarnya Kepgub Gubernur terkait pemutihan baik denda dan tunggakan, artinya ada beban di kami yang harus diselesaikan secara tunggakan. Alhamdulillah program ini membantu dalam rangka pendataan tunggakan dari yang sudah dilakukan sampai dengan detik ini sudah hampir 75.000 kendaraan yang sudah melis urang di Samsat. Dari 226.000, ya. 75.000 sudah melakukan. Ya. Wah, luar biasa. Kita akan berbicara soal mungkin yang ingin saya tanyakan adalah sisi potensi pendapatan pajak nih Pak. Kalau misalkan kita ketahui tadi ada 226.000 kendaraan yang aktif di Kota Cilegon. Kemudian kita mengenal sendiri Kota Cilegon sebagai kota industri begitu. Kalau dari sisi potensi seperti apa Pak? 226.000 itu merupakan sebuah potensi yang memang menjadi tugas kita. Selain potensi itu artinya kita melakukan langkah kolaborasi dengan kabupaten kota, khususnya Kota Cilegon. Potensi-potensi di wilayah Cilegon itu memang banyak adalah dengan daerah industri. Industri ini menjadi bagian terpenting yang memang menjadi banyak kendaraan yang memang untuk kendaraan yang KBLI 5942 yang angkutan dan juga untuk trading, sehingga artinya itu menjadi sasaran kita dalam langkah pengembangan pelayanan dan juga peningkatan pendapatan. Potensi lain ada di Cilegon adalah dengan adanya alat berat. Alat berat ini adalah menjadi bagian yang terpenting dengan kondisi sekarang bahwa Banten sedang mengalami banyak penurunan pendapatan. Artinya langkah kami
melakukan pengembangan dengan pendataan di alat berat. Oke, baik. Oh, berarti sudah mulai pendataan Ya. alat berat. Ya. Oke, ini cukup menarik, tapi kita akan coba taruh ini pertanyaan ini Siap. mungkin di belakang. Siap, Oke. siap, Kita siap. coba tarik ke depan dulu nih Pak. Sebelumnya kan kita tahu bahwa keputusan Gubernur nomor 286 ini adalah perpanjangan kan, perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Oktober. Sebelumnya sudah ada keputusan Gubernur terkait dengan relaksasi atau program pemutihan ini di tanggal 10 April di keputusan Gubernur nomor 170. Nah, ini punya gejolak, punya antusias yang luar biasa dari masyarakat, respon masyarakat. Kita penasaran kalau di Samsat Cilegon waktu awal itu mungkin bisa diceritakan ini. Waktu awal itu di keputusan nomor 170, bagaimana antusiasme di masyarakat Kota Cilegon, Pak? Pada saat digelontorkan Kepku 170 memang alhamdulillah hampir di semua Samsat, apalagi di Cilegon, masyarakat begitu antusias untuk mendatangi Samsat. Karena sangat terbantu dengan sudah dibebaskan denda dan tunggakan. Bahkan masyarakat bisa hadir ke Samsat ini di subuh sudah standby. Itu sangat membantu karena memang masyarakat hanya membayar 1 tahun dalam tunggakan yang memang berada di masing-masing wajib pajak. Dan itu tadi bahwa kemudahan ini tolong dimanfaatkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat. Pak Gubernur sudah mengeluarkan artinya amnesti pajak kendaraan bagi masyarakat Provinsi Banten, khususnya juga di Cilegon. Dan tentunya ini menjadi ada satu sisi baik secara ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menguntungkan masyarakat. Kita bahas kelebihannya nih. Ya, di sini kekurangannya artinya kita harus menggali potensi baru karena tunggakan yang tadinya menjadi pemasukan dihapuskan. Itu tugas kita. Bahkan artinya tiap hari kita untuk yang Kepku 286 ini biasanya kita melayani pada saat kemarin itu di posisi hampir 800 bahkan 1000 wajib pajak. Sekarang kita hanya melayani di sekitar angka 200 sampai 250 wajib pajak. Karena per hari mungkin karena di bulan Agustus ini dan Juli masyarakat sedang fokus terhadap banyak kebutuhan lain, sekolah mungkin dan juga hal lain. Mudah-mudahan biasanya memang volume peningkatan wajib pajak dan pendapatan itu ada di posisi bulan September sampai dengan bulan Desember. Sampai dengan Desember itu apalagi ini ada program yang perpanjangan sampai 31 Oktober. Ya, betul. Berarti sudah ada planning bulan Oktober udah siap-siap nih Samsat. Sudah bakal membludak Pak ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara di keputusan periode pertama lah ya di nomor 170 untuk program relaksasi ini yang paling banyak per hari bisa sampai berapa wajib pajak Pak yang datang? Pada keputusan yang pertama kita bisa melayani tiap hari itu di posisi 500 sampai 600 wajib pajak. 500 sampai 600. Dari yang biasanya? Biasanya gitu artinya kita hanya melayani hampir 200 Pak. 200-an wajib ini pajak. Sampai 600. Sampai 600. 300%. 300% kenaikan. Bahkan nambah jam kerja tuh teman-teman. Dari biasa kita jam 4 sore sudah selesai. Artinya berlangsung sampai dengan posisi bahkan ke jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, Pak? Makanya kalau 600 itu sampai ke artinya bisa ke jam 8 jam 9 malam. Gitu. Makanya kita kemarin melakukan langkah sinergitas dengan internal di Samsat Cilegon bagaimana mengelola tambahan-tambahan pelayanan yang tadi seperti saya sampaikan bahwa supaya artinya masyarakat datang ke sini juga kan bukan hanya yang nunggak tapi juga ada yang taat pajak. Saya buka layanan taat pajak. Kemudian supaya artinya masyarakat kadang-kadang ada ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hamil kita layankan supaya artinya proses ban berjalannya lancar. Bahkan kita buka layanan untuk disabilitas. Kita langsung prioritas bagi mereka yang 3 kategori itu untuk datang saja ke Samsat tidak perlu ngantri. Kemudian proses kita akan lakukan percepatan. Berarti ada layanan prioritas untuk yang taat pajak, ibu hamil dan juga yang disabilitas tadi. Nah, kita buka di sini. Oke, luar biasa. Kalau kemarin kita sempat dengar-dengar Pak ya untuk yang program pemutihan itu ada hal-hal unik lah ya. Ada yang nunggaknya sampai
berpuluh-puluh tahun. Iya. Ya. Saya penasaran kalau di kota Cilegon ada nggak Pak? Kalau saya istilahnya kendaraan bangkit dari kubur. Bangkat dari kubur Pak? Karena banyak kendaraan yang tahun 97, contoh King, kemudian Honda Astrea yang rata-rata, kemudian motor Vespa, itu bangkit. Bangkit Artinya kembali. Bangkit kembali. Dan juga banyak di Cilegon itu apa namanya, ada yang sampai 10 tahun itu lebih ada di kota Cilegon. Itu tadi motor King, motor tua Vespa itu ada di Turlingga. 97 Pak? 97. 97. Umurnya berarti hampir 28 tahun. 28 tahun. Melebihi umur saya Iya, itu. bahkan notisnya masih notis Jawa Barat. Notisnya Jawa Barat. Belum, ya masih di Jawa Barat. Kita dulu kan masih gabung dengan Jawa Barat. Oh, iya. Kita kan 2000 ya. Nah, Iya. berarti kalau yang kayak gitu-gitu gimana Pak cara perpindahannya? Ya selama masih ada notis pajaknya atau STNK pajaknya bisa kita layani. Walaupun memang kita apa namanya, alhamdulillah bahwa NJKB-nya kan bisa kelihatan, prosesnya bisa berlangsung. Gitu. Oke, dengan kita lihat antusiasme masyarakat yang luar biasa besar terkait dengan program gubernur kemarin, tentu pasti ada evaluasi, Pak. Ya. Apa kemudian evaluasi yang dilakukan oleh Samsat Cilegon? Wah, kita harus siap-siap nih, sudah berbenah apa saja mungkin Pak untuk menyambut ini keputusan gubernur yang baru di 286. Alhamdulillah Cilegon pada saat pertama digelontorkan, sinergitas pertama yang saya lakukan itu tadi, bahwa alhamdulillah sebelum saya masuk ke sini, saya sering melakukan langkah komunikasi di jajaran. Karena Samsat itu kan ada terdiri dari kepolisian, jasa raja dan Bapbanten. Rutin komunikasi, bahkan setelah option digelontorkan, saya berkomunikasi dengan kabupaten kota itu Pak, artinya dengan bagian pendapatan kota Cilegon. Dari hasil komunikasi tersebut pada saat pertama digelontorkan, kita sudah melakukan langkah sinergitas dengan menyiapkan artinya tenda, kemudian tadi program-program khusus yang kita gelontorkan, penyiapan sarana tambahan di kepolisian, tambahan petugas di kita, bahkan kita tambah piket dalam kaitan tambahan jam layanan. Itu adalah untuk kemudahan-kemudahan yang memang di awal sering kita lakukan. Bahkan alhamdulillah pada saat kemarin bahwa sinergitas itu dilakukan menjadi contoh bagi satu yang lain, karena tenda BPBD kita coba gelontorkan ke Pemkot Cilegon, dan alhamdulillah semua Samsat sekarang pakai tendanya, tenda BPBD. Itu dari kami awalnya, karena kami hamil komunikasinya, alhamdulillah Pak Wali Kota Cilegon begitu aware terhadap program ini, bahkan kami dikunjungi langsung, bahkan mensupport baik sarana tambahan, bahkan artinya apa namanya, selain AC, bahkan air mineral itu sudah diberikan. Nah, terkait penambahan waktu sekarang, dengan kemarin sukses kita melaksanakan yang 170, itu sudah bisa kita atasi. Tinggal tunggu saja artinya gelombang WP. Karena kemudahan-kemudahan yang sudah di awal kita berikan bagi masyarakat sudah kita lakukan. Jadi intinya memang evaluasinya hanya sekarang bukan hanya evaluasi, tapi kita bagaimana mendorong biar masyarakat antusias lagi datang ke Samsat Cilegon. Oke, dalam artian Samsat Cilegon sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Kalau misalkan tadi kita lihat ada perpanjangan 286 sampai 31 Oktober. Ada yang baru nih. Ya. Ada juga keputusan gubernur 322. Bagaimana kemudian mutasi masuk ini dibebaskan dan dimudahkan lah. Ya. Bagaimana kemudian Samsat Cilegon menyiapkan hal ini? Ya. Mutasi masuk bagi luar daerah digratiskan, tetapi masyarakat itu hanya perlu membayar PNBP, biar masyarakat tahu nih, biar gratis, ternyata masih ada tambahan pembayaran. Nantinya PNBP ini ada pembayaran STNK, plat, dan juga nanti biaya masuk di mutasi. Kalau kendaraan motor itu berarti 250, untuk mobil motor 150, dalam nanti STNK. Jadi, tapi untuk yang dari luar masuk ke kita itu gratis. Langkah apa yang dilakukan? Saya berkomunikasi dengan Pemkot Cilegon terkait artinya surat edaran. Alhamdulillah Pak Wali Kota membuka keran setelah dari Kepgub kemarin dilakukan, ada edaran bagi kendaraan dinas yang di Kota Cilegon. Tapi saya membutuhkan surat edaran terkait dengan karena perusahaan-perusahaan yang banyak di Cilegon dalam kaitan biar kendaraan yang di plat B itu banyak berkeliaran di Kota Cilegon. Ya mudah-mudahan dengan surat edaran tersebut artinya membantu dengan rujukan dari Kepgub 322 ini,
Pak Wali Kota membuat edaran menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Cilegon untuk bisa memutasikan plat administrasi atau plat administrasi Cilegon lah, plat Banten Cilegon. Terkait itu, alhamdulillah disambut baik oleh Pak Wali Kota. Memang secara periodik Pak Wali Kota tinggal berkoordinasi dengan kita, sehingga kita memudahkan kita dalam melakukan langkah pendekatan terhadap perusahaan. Langkah itu sangat efektif karena mutasi ini kan banyak di luar daerah. Dan alhamdulillah saya tidak perlu contoh yang lain. Pak Wali Kota punya perusahaan juga nih namanya. Dia sudah memindahkan hampir 11 kendaraan yang sedang kita proses. Ada 11 kendaraan. Dan beliau yang sedang dipindahkan. Artinya saya butuh trigger-trigger seperti itu. Pak Wali Kota dengan sendiri alhamdulillah, artinya edaran sedang dikeluarkan, bahkan perusahaan yang memang secara ini dia sudah coba memindahkan kendaraannya ke Cilegon. Pak Wali Kotanya juga sudah. Warganya harusnya ikut. Tinggal itu. Oke, kalau misalkan kita lihat kota Cilegon sendiri kan sebagai kota industri, mungkin banyak pendatang dari luar daerah, akhirnya memutuskan mencari nafkah di sini dan akhirnya tinggal di sini. Motornya dari luar, terus pengen pindah. Nah, kemudian bagaimana respon dari masyarakat mendengar ada biaya mutasi bebas mutasi dari luar daerah untuk dianisasi bahasanya kan, untuk platnya dari A, nggak ada yang lain-lain. Sejauh ini memang masih landai di kota Cilegon. Kita baru hampir dari posisi dikeluarkan baru sekitar 90 kendaraan yang masuk ke kita. Artinya, tapi kita tidak henti-henti terus melakukan komunikasi dan CR di beberapa media sosial yang ada di kita, baik John juga komunikasi dengan beberapa tadi perusahaan dealer supaya artinya mau melakukan langkah mutasi ke Cilegon. Karena selain itu, karena pendapatan itu menjadi nanti bagian perhitungan tahun depan kendaraan yang masuk, bahkan artinya menjadi juga nanti pembagian offsetnya makin meningkat. Artinya langkah-langkah yang kita lakukan harus beriringan dengan kabupaten kota, karena ini menjadi penting sehingga bukan hanya di Samsat Cilegon yang bekerja, tapi kabupaten kota pun bekerja. Dan antusias masyarakat terhadap posisi untuk mutasi cukup baik atau cukup banyak, dan tinggal menunggu proses pemindahan dari bekas dari tempat asal mereka, karena memang Cilegon kan kota urbanisasi yang banyak kendaraan-kendaraan yang memang dari luar yang memang mereka sudah lama tinggal di sini. Gitu. Dari awal sudah saya lakukan komunikasi sebenarnya dengan perusahaan. Mereka nunggu surat himbauan ini. Alhamdulillah Pak Gubernur keluar 322, Pak Wali Kotanya keluar edaran. Ya, tinggal artinya langkah, karena proses mutasi kan agak lama. Prosesnya itu ada tabut bekas dulu dari atau dari daerah yang dituju, baru kita ke kita. Gitu. Dan mudah-mudahan kesiapan secara material baik nanti di kita, baik kepolisian dan juga kita bisa menyambut proses itu semua. Dari Samsat Cilegon berarti siap untuk membantu Pak ya, untuk masyarakat yang mau mutasi, anisasi. Ini bahasanya menarik nih. Tapi selain dengan program mutasi ini, kita pengen melihat membedah Samsat Cilegonnya ini sendiri. Siap. Saya pengen melihat apa saja sih Pak inovasi yang sudah dilakukan oleh Samsat Cilegon ini kepada para wajib pajak, khususnya wajib pajak yang ada di kota Cilegon. Ya. Selain kita kemarin pernah melakukan langkah, artinya menyebarkan informasi terkait kemudahan bagaimana wajib pajak untuk melakukan pemblokiran. Kita sudah adanya WA Blast terhadap masyarakat untuk bagaimana mudah memblokiran, tidak perlu datang, tinggal WA ke nomor yang ada di medsos Samsat Cilegon, kita proses. Kemudian juga kemarin juga kita melakukan seringnya masyarakat melakukan pengaduan dan bagaimana cara masyarakat menyampaikan informasi tersebut. Kita kembangkan dari pengaduan informasi tersebut. Kita coba buka yang namanya layanan pojok curhat. Ada pojok curhat? Ada pojok curhat. Menarik deh. Pojok curhat ini adalah bagaimana juga terkadang masyarakat yang kemarin dengan begitu membludak tidak tahu bagaimana persyaratan. Ya, saya masukkan ke ruang khusus, namanya ruang konseling
dan ruang informasi pajak kita kembangkan sekarang untuk curhat, untuk pojok curhat, supaya masyarakat tahu sebelum masyarakat masuk ke pelayanan di dalam, mereka masuk kita jemput dulu, saya buat desk itu. Desk itu untuk artinya supaya masyarakat tahu, oh ternyata saya kurangnya kwitansi jual beli misalnya. Kita siapkan untuk bantu wajib pajak. Kemudian ada keluhan-keluhan terkait tadi, Pak saya mah bayar pajak, taat pajak nih, kenapa? Nah dari situ informasi, makanya saya buka layanan taat pajak. Kemudian ada informasi, kadang-kadang takut uangnya kurang, makanya saya sering waro-waro tuh. Manakala takut masyarakat misalnya sebelum dia naik ke lantai 2, kita cek dulu kendaraannya, informasi pajak di bawah, biar mengetahui sejumlah berapa biaya yang harus dilakukan. Takut bolak-balik. Bolak-balik, makanya ini. Kemudian pendataan yang kita lakukan terhadap potensi, kita pun sudah menyebar beberapa informasi terkait bagaimana supaya contoh perusahaan lah untuk melakukan pendataan dalam kaitan pendaftaran apapun, baik ini sudah kita sebarkan scan code terhadap masyarakat. Selain itu tadi sinergitas dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Cilegon. Oke, berarti ada pojok curhat. Ya. Jadi untuk sebenarnya kayak semacam pengaduan lah ya. Ya, betul. Masyarakat butuh apa nanti. Ya. Ini cara ngurus ini gimana sih? Bisa langsung datang ke pojok curhat, nanti petugas dari Samsat Kota Cilegon yang betul, yang mengarahkan gitu. Ya. Jadi betul. Dan layanan taat pajak pun itu hadirnya dari pojok curhat itu. Iya, betul. Ini saya taat pajak, kok saya ikut ngantri gitu. Nah, itu betul. Berarti dari situ akhirnya ditindaklanjuti dan nggak cuman tempat curhat doang, tapi ada hasilnya bahkan ya. Betul. Ada tindak lanjutnya. Lanjut dari proses itu. Okay. Bahkan pengaduan yang ke kita terkait misalnya, kadang masyarakat tidak tahu proses kemarin waktu Pak Wagub menceritakan bagaimana mutasi ternyata kan gratis dan dibawa. Nah, itu proses tidak kita lakukan di sini untuk menginformasi ke masyarakat. Oh, ternyata mutasi itu tidak harus dilakukan cabut berkas dulu di ini, tidak perlu, artinya apa, masyarakat tahunya kan itu dibawakan langsung oleh petugas Samsat. Nah itu di situ juga memang artinya kita memberikan informasi tambahan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa proses ini memang harus dilakukan sendiri dan juga artinya kalau memungkinkan tidak perlu melakukan dengan calo kan gitu ya. Disitulah pengembangan yang dilakukan supaya masyarakat paham dan tahu terhadap proses pelayanan. Gitu. Ya ini luar biasa, berarti bisa dicontoh di tempat-tempat lain. Karena biasanya orang nggak mau ribet Pak, orang nggak mau ribet kan. Aduh saya nggak ngerti, karena nggak ngerti akhirnya pakai calo. Ya, kalau di sini nggak perlu pakai calo, langsung datang aja ke sini, nanti bakal diarahkan langsung ya. Oke, dari segi inovasi digitalisasi sendiri Mas, seperti apa kalau di Samsat Kota Cilegon ya? Dari digitalisasinya tersendiri kemarin kita selain artinya melakukan langkah penyebaran secara informasi dengan melakukan pemblokiran dengan melakukan WA Blast, kita pun artinya digital sekarang di Samsat kan sudah buka juga namanya pembayaran non tunai, itu santun namanya. Tidak perlu lagi masyarakat melakukan pembayaran secara tunai, artinya perlu hanya ikut dengan QRIS. Dan digital proses pelayanan kan sebenarnya sudah banyak di Samsat di Bappenas Banten, selain Sambat, kemudian signal itu ada proses kemudahan yang harus dilakukan. Dan memang manfaatkan itu karena untuk tahunan proses-proses itu diberikan bagi masyarakat dan juga silakan lakukan itu sehingga artinya proses-proses di lapangan terjadi tidak perlu adanya calo kan bisa kepangkas dengan hal itu. Kalau tadi kita lihat di segmen sebelumnya kita bahas terkait dengan digitalisasi, ada signal, ada sambat. Nah kalau di Samsat Kota Cilegon sendiri terkait dengan signal yang itu kan dari pusat tuh, dan juga sambat dari Provinsi Banten sendiri, bagaimana efektivitas di Samsat Kota Cilegon sendiri Pak? Alhamdulillah kan itu tadi bahwa masyarakat Cilegon banyak urbanisasi, banyak mempergunakan layanan tersebut. Bahkan artinya dari tambahan layanan untuk kemudahan juga itu
kita buka layanan khusus untuk juga supaya masyarakat tidak perlu bawa uang cash. Kita ada namanya layanan santun. Layanan santun, Non santun tunai. sekali. Ya, pengembangan dari proses digitalisasi tersebut. Gitu. Jadi hanya cukup lewat QRIS tadi, QRIS, bisa langsung bayar pajak tadi. Pajak tadi ya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin Pak ini, kalau kita lihat bagaimana kemudian proses pelaksanaan di Samsat Kota Cilegon, berapa kemudian realisasi pendapatan Pak dari Samsat Kota Cilegon dengan adanya keputusan gubernur atau setelah adanya keputusan gubernur sama sebelumnya ada perubahan signifikan nggak Pak? Samsat Cilegon untuk tahun sekarang mendapat target sebesar 153 miliar. Itu target per tahun Pak? Iya per tahun. 153 miliar. Tadinya memang kita targetnya 250 miliaran karena ada option setengahnya, artinya option itu sudah dihitung target option untuk kabupaten kota. Total untuk tahun sekarang 153 miliar. Kita sudah realisasi sebesar 97 miliar 535 juta. Itu posisi ke tanggal 16 kemarin. Artinya baru sekitar 58%. Tetapi terdiri dari PKB-nya itu dari 90 total target 91 miliar 500 juta, realisasi sudah 59 miliar, sebesar berarti 64%, 64,62%. Untuk BBNKB target dari 61 miliar, baru realisasi 28 miliar, itu baru di bawah 50%, berarti baru 46%. Kemudian alat berat memang kita belum ada realisasi karena memang saya melakukan langkah gerakan untuk alat berat ini di posisi tanggal 30 Juli ini baru melakukan pergerakan langsung supaya di posisi nanti di 3 bulan sampai ke Desember ini peningkatan akan kelihatan signifikan. Tapi saya optimis, artinya setelah kita lakukan prognosis dari teman-teman tim, kita bisa mencapai di angka hampir posisinya izin karena kan ini data ya, itu data harus tidak salah. Kita bisa sampai nanti di ujung Desember kita bisa sampai ke 104% untuk kumulatif. 104%. Nah, target 104%. Gitu. Alhamdulillah memang Cilegon dari pertama saya bertugas selalu melebihi target. Melebihi target yang ditentukan oleh Bapak Dapur Banten. Berarti ini sudah bulan ke-8, sudah masuk ke bulan Agustus. Ya. Kalau untuk realisasi di 153, bagaimana kemudian Samsat Kota Cilegon ini bisa memastikan ini bisa sampai 104% tadi Pak? Iya. Dari target. Itu tadi bahwa langkah-langkah sinergitas dan juga kita lakukan door to door, komunikasi dengan perusahaan, komunikasi dengan stakeholder terkait dari beberapa yang dilakukan supaya artinya langkah-langkah komunikasi itu membangun sebuah kepercayaan sehingga stakeholder tersebut mau melakukan pembayaran. Memang untuk BBN ini semua Samsat turun, tapi kita ada langkah sinergitas dengan nanti dengan kabupaten kota, bagaimana banyaknya nanti kita di penghujung ini banyak pameran-pameran supaya mengunggah kendaraan baru ini bisa tercapai di Cilegon khususnya gitu. Oke. Tapi kita optimis karena hubungan komunikasi dan juga komunikasi terus kita lakukan dengan jajaran terkait informasi-informasi tambahan sehingga kami di Samsat Cilegon optimis bahwa bisa mencapai bahkan melebihi target kompetitif di sekitar 104%. Kita yakin bisa mencapai di 104%. Kali kita coba berbicara soal strategi nih Pak, strategi khusus dari Samsat Kota Cilegon. Tadi saya sempat mendengar ada pendataan alat berat yang ini bisa berpotensi juga untuk Samsat Kota Cilegon bisa mencapai target. Nah ini bisa dijelaskan mungkin Pak, awal mula kenapa kemudian potensinya berapa dan juga awal mula kemunculan kebijakan ini apa Pak yang mendasarinya begitu?
Option pajak ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat. Itu HKPD itu sudah digelontorkan di tahun 2022. 2023 sudah sosialisasi, 2024 kita melakukan komunikasi dengan pemerintah, 2025 target itu digelontorkan. Pada saat komunikasi 2000 awal berarti sebuah samsat sudah ada target, kita memang langkah komunikasi pendataan di wilayah Cilegon dengan sudah menginformasikan di awal bahwa alat berat yang ada di perusahaan ini dikenakan pajak. Langkah yang saya lakukan setelah kita komunikasi dengan perusahaan dan juga melakukan sosialisasi terhadap perusahaan bahwa di awal tahun kemarin itu sudah ada sosialisasi. Saya undang beberapa perusahaan, bahkan saya undang perusahaan-perusahaan besar. Contoh misalnya di Krakatau itu ada hampir 120 tenan. Kita undang, kemudian respon positif di awal, kemudian juga kita random acak beberapa perusahaan yang berdasarkan data yang ada di kita untuk kita hadir di Samsat untuk menyampaikan informasi tambahan tentang bagaimana alat berat ini bisa dilakukan pemungutan. Nah setelah itu di bulan Juni kemarin kita melakukan bulan Juli kemarin kita melakukan surat edaran pada pemilik, pengusaha dan atau pengguna alat berat di wilayah Kota Cilegon. Itu sudah berupa himbauan pendaftaran pajak alat kendaraan. Dasarnya jelas, pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan kendaraan alat berat untuk segera melakukan pendaftaran dan pelaporan alat berat yang dimiliki melalui UPTD kita. Dan supaya dimudahkan, kita pun melakukan sebar nama scan code seperti ini, Om. Oke, ada scan code-nya. Jadi di sini tinggal perusahaan scan saja. Kemudian di sini ada berform yang mesti diisi oleh perusahaan. Dan memang 9 perusahaan sudah kita lakukan komunikasi. Kita coba lakukan random dan alhamdulillah disambut baik oleh alhamdulillah ada salah satu tokoh pejabat publik di Provinsi Banten yang beliau juga memang kalau berkenan disebutkan, beliau juga memang salah satu anggota dewan yang bergerak di bidang keuangan. Dia akan melakukan langkah untuk dijadikan Samsat Cilegon menjadi percontohan dalam optimalisasi penerimaan alat berat. Sebutkan saja mungkin, Pak. Pak Dede Rohana. Pak Dede Rohana. Saya juga terima kasih Pak Dede. Bertanya-tanya ya. Pak Dede terima kasih. Bukan Pak Dede hari Rabu akan mengundang seluruh wartawan karena akan keluar namanya SK bagi perusahaan beliau untuk NPW PD-nya untuk alat beratnya. Bahkan dia menghimbau nanti beliau sudah mendaftarkan hampir 60 alat berat. Dan setelah 60 alat berat dan beliau sebelum saya kirim ini beliau datang ke kantor ke kemari. Oke, kita lakukan percontohan. Dan memang Samsat dimanapun butuh trigger, Om. Butuh trigger. Trigger ini untuk memantik supaya para pengusaha atau pelaku ataupun nantinya penyedia alat berat ini melakukan langkah seperti boleh lakukan gitu. Karena memang pajak itu kan sangat dibutuhkan oleh pemerintah Banten khususnya kan gitu. Dan saya pun melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya karena alat berat ini berhubungan dengan Disnaker. Oke, berarti ini koordinasi dengan Disnaker. Saya koordinasi dengan PUPR. Karena PUPR juga ada namanya pendataan terhadap kaitan kendaraan alat berat yang konstruksi. Kemudian ya itu tadi dengan Satpol PP terkait penindakan Perda, kemudian dengan Kabupaten Kota. Artinya saya lakukan koordinasi dan membuat tim. Tim itu akan tim terpadu, manakala saya sebuah himbauan 14 hari, tim itu akan turun nanti ke lapangan. Kita random di posisi di posisi 9 perusahaan dulu, Om, yang kita lakukan pendataan. 9 perusahaan ini artinya terdiri dari posisi perusahaannya adalah perusahaan ada beberapa perusahaan ya, perusahaannya terdiri dari PT Sankyu,
kita coba random PT Hafiz, kemudian GTA, kemudian Tata Magaluh Perkasa, PT Mitra, Alas Roban, Jahra, dan Mulia Jaya. Itu 9 perusahaan ini yang kita coba jadi percontohan untuk melakukan. Bagaimana kemudian pemetaan yang dilakukan oleh Samsat Kota Cilegon dan berapa jumlahnya? Apa sudah adakah jumlah alat berat yang sudah terdata gitu dari Samsat Kota Cilegon? Alhamdulillah memang setelah rakor itu, memang tadinya kita juga artinya melakukan pendataan terhadap perusahaan. Didapat memang perusahaan itu tadi, perusahaan butuh informasi tambahan. Kenapa memang dibutuhkan dari tadi dilakukan untuk dipungut pajak? Dari pola-pola yang kita door to door, kita melihat kesulitan sebenarnya. Artinya banyak perusahaan yang tidak melakukan informasi terhadap alat berat, informasi terhadap penggunaan alat berat yang ada di perusahaannya. Makanya langkahnya saya naikin dengan rakor. Dari rakor kemarin dilakukan dengan beberapa stakeholder, didapat informasi bahwa alat berat yang berada di wilayah Cirebon itu hampir di posisi 4.500-an alat berat. Ada tersebar di seluruh perusahaan. 4.500, Pak? Iya. Luar biasa. Artinya potensi itu sebuah potensi yang memang dari langkah itu memang kita lakukan screening awal dulu dari perusahaan. Ya, dari perusahaan Pak Dede, kemudian juga nanti karena banyak perusahaan-perusahaan ini yang memang dimiliki oleh beberapa pengusaha yang memang juga bergerak di bidang alat berat. Itu potensi yang sangat luar biasa. Kalau dari potensi, kalau dirupiahkan Pak, ini potensi 4.500 bisa sampai berapa itu Pak kira-kira? Memang perlu dihitung karena NJAB-nya berbeda-beda. Oh, NJAB-nya berbeda-beda. NJAB berbeda. Memang kan supaya diketahui juga oleh pemirsa semua bahwa untuk penghutang alat berat hanya sebesar 2%. Nah, 2% dari nilai jual atau di NJAB dari alat berat tersebut. Contoh misalnya 100 juta berarti dikali 2%. Gitu. Berarti misalnya 100 juta berarti 2%, berarti 2 juta rupiah. Kalau misalkan alat beratnya itu harga jualnya sekitar 100 juta. Iya, betul. Jadi pemerintah memungut 2%. 2% saja. 2% saja. Ya. Tantangannya Pak, ini kan baru mulai, pasti tantangan lumayan berat, apalagi PR-nya 4.000 sampai 4.500. Itu juga baru potensi. Baru potensi ya. Masih ada kemungkinan lebih besar dari potensi yang ada. Cukup berat memang dalam melakukan kita melakukan pemungutan di alat berat. Tetapi ini karena sudah perintah dari undang-undang turun ke peraturan, bahkan turun ke Perda nomor 1 tahun 2000 tentang retribusi daerah. Kan maksudnya dari daerah tanggal 1 tahun 2024 kemarin. Dari posisi undang-undang dan perintah, berarti kita sebagai Samsat, sebagai garda terakhir harus melakukan langkah. Langkah-langkah itu tadi artinya sinergitas komunikasi dengan semua stakeholder yang utuh itu memudahkan kita melakukan langkah turun ke lapangan. Hari ini saja saya sudah buat 4 tim turun ke lapangan yang tadi disebutkan tadi. Sudah ada 4 tim. Turun 4 tim yang dilakukan untuk melakukan komunikasi di 9 perusahaan tersebut. Kalau Pak Dede saya pisahkan di hari Rabu. Kalau yang 8 saya turunkan tim. Untuk artinya sebelum tim gabungan turun, saya melakukan tim hari ini Selasa dan Kamis, mereka sudah melakukan langkah turun ke lapangan. Artinya pola-pola pendekatan dan juga komunikasi itu tadi kadang-kadang di pojok pusat juga terjadi tuh. Artinya informasi, minta informasi tambahan sih terkait memang kemudahan bagaimana cara, karena form-formnya banyak, bahkan saya jemput bola. Manakah perusahaan membutuhkan bantuan kami terkait bagaimana pengisian form, kita siapkan layanan khusus untuk memudahkan. Tantangannya cukup berat karena itu tadi bahwa tidak semua informasi diberikan oleh perusahaan terkait penggunaan alat berat. Tetapi saya yakin karena ini sudah memberikan perintah dan saya yakin bahwa semua pengusaha dan juga perusahaan yang ada di Cilegon taat pajak, mudah-mudahan
dengan langkah kami secara persuasif, periodik dan dilakukan menggurah hati para pengusaha dan juga pemilik alat berat untuk bisa melakukan pembayaran alat berat di tahun sekarang. Oke, PR-nya cukup berat. Cukup berat. Cukup Secara banyak. nominal memang belum bisa kita sampaikan, tapi potensi ini menjadi bagian tugas PR kita, tantangan supaya artinya para pengusaha atau pemilik alat kendaraan untuk mampu melakukan pembayaran alat berat. Oke, planning selanjutnya seperti apa? Misalkan ini sudah terdata, tadi juga pilot project terlebih dahulu mungkin. Nah, setelah pilot project nanti planning selanjutnya seperti apa, Pak? Memang ini dibutuhkan artinya apa namanya kebijakan pusat juga masuk di dalamnya dengan membuat tim terpadu, tim koordinasi karena kami di Samsat kan hanya garda teknis. Tim pusat ini nanti dibutuhkan oleh kami untuk artinya kebijakan tambahan di Bapenda untuk melakukan supaya timnya jelas itu. Timnya jelas buat SK tim bersama. Dengan tim bersama ini adalah untuk supaya semua saling mengisi dari apa yang dibutuhkan terkait informasi. Jadi biar pada saat misalnya kita turun ke lapangan, tim itu nanti mampu mempermudah pertanyaan-pertanyaan yang memang dilakukan. Bahkan posisinya memang kalau toh kebijakan ini diutuh dilakukan bisa menjadikan percontohan. Karena Samsat yang lain pun kesulitan. Kita kalau masuk ke perusahaan kan, contohlah ya bukan hanya di alat berat. Untuk kita masuk dinanyakan pendataan KBMDU door to door kita ke masyarakat, terkadang kita tidak dibukakan pintu. Bahkan artinya kadang-kadang kita kan ibaratnya dimarahi atau hal lain. Apalagi di perusahaan sifatnya. Perusahaan di Cirebon cukup banyak, apalagi perusahaan besar. Sebenarnya dari awal yang mudah-mudahan Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota sudah sinintas. Kita punya 3 kawasan di Pos Banten, kawasan Cilegon, Tangerang, dan juga Serang. Ya mudah-mudahan 3 kawasan ini menjadi sebuah potensi utuh Provinsi Banten untuk menambah pundi-pundi penerimaan pendapatan Provinsi Banten yang memang sedang mengalami penurunan sekarang. Ini menjadi tantangan bagi kita di semua Samsat, bagaimana potensi ini bisa dikembangkan dan juga bisa dimanfaatkan. Walaupun memang cukup berat tantangan tadi, yang mudah-mudahan ya alhamdulillah bahwa dari awal saya sudah melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ini, tinggal setelah langkah 9 perusahaan saya nanti akan mengundang kawasan. Kalau kawasan nanti kan tinggal cukup artinya kita komunikasi di KSB, KSP namanya, KSP itu nanti mengundang beberapa tenan-tenan sudah bisa lakukan langkah itu dan setelah dari kawasan baru kita keluar kawasan gitu. Mudah-mudahan itu bisa step by step kita lakukan. Step by step. Ini luar biasa ini. Oke Pak, kalau bicara soal tadi kan program-program yang sudah dicanangkan, ada salah satunya tadi penghutan pajak alat berat. Terus kita tahu juga Samsat Kota Cilegon juga mendorong bagaimana keputusan gubernur terkait dengan bebas mutasi. Terus juga ada program relaksasi denda pajak. Nah, ada target lain nggak Pak yang ingin dicapai dari Samsat Kota Cilegon? Kita tidak muluk-muluk seperti target tamanya. Artinya dengan masyarakat dan juga para perusahaan juga sudah bisa taat pajak dan juga mau melakukan langkah pembayaran pajak, itu pun sudah menjadi bagian terindah bagi kami di Samsat. Sudah banyak program yang kita gelontorkan, artinya masyarakat tinggal artinya bagaimana berkepentingan kita sehingga kekurangan-kekurangan apapun yang memang dibutuhkan bisa kita lakukan komunikasi gitu. Artinya di Samsat ini sekarang tantangan cukup besar. Kalau manakala kepala Samsat dan juga jajaran tidak bergerak aktif ke lapangan, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, kecamatan dan juga yang lain, stakeholder, kita akan ketinggalan langkah-langkah itu karena masyarakat butuh informasi terkait hal-hal tadi. Gitu. Kalau kita sampaikan informasi tersebut, mudah-mudahan mereka paham, bisa melakukan pembayaran. Oke, ada untuk keputusan Gubernur nomor 332 dan juga 286, ini kan akan berakhir di tanggal 31 Oktober nanti. Nah, semisal
ini sudah berakhir. Katakanlah kita sudah berada di bulan November. Ya. Apa yang ingin dipertahankan mungkin atau inovasi apa yang dilakukan gitu Pak setelah keputusan gubernur ini berakhir? Yang dipertahankan adalah posisi memang kemudahan-kemudahan itu tadi. Terkadang bahwa perusahaan juga membutuhkan artinya sebuah reward tambahan terhadap bagaimana dia yang taat pajak. Dia butuh pengakuan. Sudah saya sampaikan bahwa pengakuan itu artinya bagi perusahaan-perusahaan yang taat pajak. Posisi ke depan yang memang dipertahankan dalam posisi nanti ke depan, artinya bagaimana kita terus harus melakukan door to door ke bawah. Baik artinya pendataan sekarang kan bahwa kita dibantu oleh Pak Gubernur nih pendataannya. Artinya masyarakat berbondong-bondong tidak perlu kita datang. Ke depan kita harus saya menyiapkan tim lagi untuk KMDU, baik KMDU terhadap pajak kendaraan bermotor, baik pendataan terhadap alat berat. Sehingga artinya pada saat nanti Desember semua sudah bisa berjalan dengan sebaiknya. Artinya pendataan ini harus kita turun lagi door to door ke bawah. Door to door. Ya. Kalau ini kan terbantu ya, Ya. dengan adanya. Masyarakat datang tidak perlu turun betul. Tahun 97 udah datang Datang sendiri gitu. Nah, ke depan kita harus datang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam menemani para pemirsa di rumah. Mungkin untuk terakhir ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cilegon. Silahkan. Khusus masyarakat Kota Cilegon, pada khususnya masyarakat Banten, pergunakan Kepgub layanan ini dengan bijak karena kemudahan ini diberikan oleh Pak Gubernur untuk amnesti pajak bagi seluruh masyarakat Banten. Terkait artinya perusahaan yang memang sudah beroperasi lama di wilayah Banten, selayaknya pindahkan kendaraan itu ke plat administrasi Cilegon, administrasi Banten, karena Pak Gubernur sudah memberi kemudahan dengan Pergub 322, sudah digratiskan. Artinya selayaknya dan secara umum bahwa kendaraan yang sudah beroperasi selama 3 bulan berturut-turut segera pindahkan, karena ini menjadi potensi baru di seluruh Banten. Mudah-mudahan masyarakat wilayah Kota Cilegon taat pajak, karena pajakmu membangun provinsi Banten. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak sudah menemani kita. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus dialog khusus kita bersama Samsat Provinsi Banten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.